Halo teman-teman semua, apa kabar? Kita ketemu lagi di Norma Yunita Channel. Dan hari ini saya lagi ada di apartemen Taman Rasuna. Saya mau ketemu dengan sahabat saya dan ngobrol-ngobrol apa aja deh pokoknya. Ngobrol-ngobrol mungkin yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan dia adalah seorang artis yang legend. Yuk kita ikut saya naik ke atas. Kita ketemu dengan artis yang satu ini. Video satu video terus lihat deh ini berapa 29. Assalamualaikum. Tanya ini Mana sih? Ini A, kita B kan? B. Nggak ada F-nya soalnya. Halo, ya ampun. Assalamualaikum. Baru juga selesai mandi. Ya, Ini Ananda. Saling. Dua-duanya nih yang lagi syuting. Halo, welcome. Welcome. Norma Yunita. Iya. Nah, ini dia Mbak Yuku, Ari Kusmiran. Mbak Yuku sing ayu, sing apik tenan. Thank you, kamu juga cantik. Ini Ini juga Mbak. favoritnya suamiku, anak-anakku. Oh ya ampun. Kamu mau kopi Nara? Silakan duduk sayang. Berapa sih Bu? Harganya ya semangkuk apa? Nah, ini dia apartemennya Mbak Ari Kusmiran. You can see outside ya. Ya, Ada banyak kita bisa beberapa melihat venue. ke luar. Coba di. Ada beberapa venue yang sih. bisa. Oh, gitu? Kalau mau iyo. Kita ke bawah mau ke Masih ada venue 17 Agustusan ya? lihat aja. Oh, ini kita bisa melihat view-nya nih. Masih gimana? Oh, acaranya di sana ya? Wih. Oh, kolam renangnya jauh juga. Jalannya ke sana. Lagi ada acara 17 Agustusan di sini masih berlangsung, ya. Nah, inilah view-nya. View. View-nya semua. Ya. Bawah. Apa ya? 5 Oh, lantai 5. iya Oh, bukan di. di swimming pool lantai 5. Oh, Kayaknya kirain lantai 4, Rik. 5. kirain swimming pool yang di sana itu yang di luar Ini itu. buat apa ya? Kampung. Salah lu, Rik, kamu Iya. lantai 4 lu. Lantai 4 tuh Family Mart kan ada Transmit. Tak kira poolnya itu yang di luar sana itu yang dari atas tadi kelihatan, bukan itu ya? Itu ya, Bang. Oh, itu. Itu. Oh. Ya suka apa. Di sini. Lo lihat sini kan, Rik. Kanan. Hah? Kanan. Harusnya tadi Kamu mau lewat mana? oh, lantai 4 tadi. Sama. Jaraknya sama. Ini nggak ditaruh dua, Mami? Mana? Ya di lantai 4 nggak bisa. Yang peringkat ketiga Dominik ya? Ya. Ya, besok yang hadiahnya nanti paling dulu. Tinggi ada ikut ya. Kami panitia menegakkan kami dan partisipasi. Saya adalah Keenam. Hah? Berapa aku? Waduh. Jauh. Disko. Keroncong juga. Keroncong juga sih.
Oh, itu udah waiting list. Mas, tadi Mbak pesen mushroom soup ya? Iya, baik. Lagi dalam. Ya teman-teman semua, ini saya udah ada di apartemennya Mbak Ari Kusmiran. Duduk bareng Mbak Ari Kusmiran. Ini loh Mbak Yuku. Aduh. Apa kabar? Apa kabar? Baik Mbak Yuk. Setiap hari mukanya cerah, Amin ya ceria. Allah. Amin. Alhamdulillah. Berkat doa kamu adik-adikku sayang. Alhamdulillah. Doain Mbak Inya terus. Alhamdulillah. Mbak Pi, kabar ya Mbak? Alhamdulillah, Norma Yunita ini artis top, aku juga ngefans dia. Alhamdulillah selalu dalam keadaan sehat seperti SUC. SUC Norma juga. Nah teman-teman nih lihat, sekarang ini kan Mbak Ari bajunya merah. Ini sebetulnya dalam rangka opo? Norma, you come here ya, kamu datang ke sini itu kebetulan ini kan dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 77. 77. So, sebagai warga negara yang baik, saya selalu menghormati kemerdekaan Indonesia. Jadi saya spesial mantap. menyambut kedatangan Norma artis Yunita. kita ini dengan kostum merah putih. Putih. Merdeka, Norma. Merdeka Mbak Ari. Memang hari ini pas aku datang, ini sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 20 ya Mbak? 20. Udah lewat 3 hari, tapi suasana, aku lihat tadi di bawah di apartemen masih ada Banyak kegiatan keramaian di di sini. Ya, sini. ya, ya. Jadi alhamdulillah saya pindah ke sini itu nggak berhenti apa kegiatan in-house ya, in-house Di sininya? Di sininya. Mbak ikut lomba di sini? Murah. Oh, tak kira ikut lomba. Isin Mbak. lah Bu, isin. Iya, iya, Ya iya. nggak tahu kalau nanti lombanya untuk ibu-ibu nenek-nenek ya nggak tahu. Tapi ada mereka di sini ngadain Ada lomba kebaya, lomba apa ya, Oh, zumba. Oh, gitu. Lomba itu anak-anak muda yang zumba. Ikut zumba ya? Saya ikut yang senam osteo sama yoga saja cukup. Tadi untuk ikut senam ya? Saya baru pulang Senam ini baru tadi, pulang barusan ya? senam yoga Pantesan tadi. kita fresh. Loh kalau kita wis tua kayak gini kalau nggak baik-baik memanage apa namanya body language kita jadinya Iya. takutnya bongkok, Iya. terus sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Kan netizen juga nggak suka ya. Ini tahu nggak nih teman-teman semua, Mbak boleh sekali-kali lihat sini, kameranya di sini juga I know. bisa. Jadi Mbak Ari ini usianya sudah di atasku, udah kakakku jauh, kepala 6 tapi nggak kelihatan kayak kepala 6. Rahasiane opo toh? Aduh sayangku cinta, Mbak Yumu ini sebenarnya secret atau rahasia yang Bagi-bagi dong. yang besar itu tidak ada, Tidak ada. Bahwa orang hidup ini ya, saya dari kecil tuh udah kerja ya. Dari SD weh golek duit dewe cari kerja. SD Mbak? SD kelas 2 Sudah cari duit? Sudah kerja. Oh my God. Dan saya memang tulang punggung keluarga waktu itu ya, sampai aku nikah ya kan. Dan semua pekerjaan yang saya lakukan itu tak lakukan dengan ikhlas. Satu ya. Kemudian saya jaga stamina, senam dari Selalu. SD. Dari SD? Dari SD sudah senam. Mbak SD kan umurnya paling berapa? Ya tahu 10 toh penyanyi, ada tahun. penyanyi sekarang yang kecil-kecil ada Zaman bermunculan. penyanyi cilik, Nah, itu aku nangis kalau aku lihat mereka karena sama kayak Ari Kusmiran waktu masih SD itu, seperti itu. Jadi- Dan sudah menjuarai kejuaraan pop singer Saat sejati. SD itu? SD. Jadi waktu SD Mbak sudah aktif ikut lomba-lomba kejuaraan Iya. penyanyi cilik? Cilik dan puisi. Mbak umur berapa ya waktu itu Mbak? Aku pertama sudah terjun di dunia entertain itu kelas 2 SD tahun 68. Umur piro ya? 12 tahun. 12. Sorry. 8 tahun. 8 tahun, bayang Kelas no. 2 SD 8 tahun. Dan Mbak sudah kerjanya sebagai penyanyi atau ada kerja lain? No, as a singer. As a singer? Iya, because sudah kalau- menghasilkan uang? Iya. Wah. Ibuku juga nggak tahu, bapakku juga Nggak ya, tahu kalau semua sampai tidak golek duit darinya menyanyi? sudah semua itu tidak direncanakan. Oke. Itu semua karunia dari Allah ya kan. Iya. Kita nggak tahu, saya juga tidak pernah bermimpi bahwa saya bisa menguasai jagat Indonesia ini sampai ke luar negeri, Iya. Filipina, ke Suriname. Itu semua tidak saya perhitungkan.
perhitungkan dan tidak saya mimpikan. Iya. Berjalan Itu aja. garis ya, garis tangan. Itu Garis yang diberikan Allah makanya Subhanahu wa hati-hati kalau kita sudah diberi kurnia itu, menjaganya itu yang nggak gampang. Menjaganya nggak gampang ya Mbak. Kalau ya. kita sudah di atas, so be careful. Ibuku, bapak aku tuh jaganya ketat kiri kanan, kayak brimob. Wes Masa koyo, sih, Mbak? waduh, wes Ini ya, kayak tuh barek. apa Oh udah deh, aduh kayak polisi. Perlindungan yang tinggi. Ember. Jadi akhirnya dapat suami, ya alhamdulillah, bisa ngayomi, bisa apa namanya, expert gitu ya, bisa sampai aku meninggal pun hanya satu. I have my husband cuma satu, tidak loncat ke sana sini gitu kan. Oke, Gitu. back to yang masa kecil. Ah, Kelas 2 SD sudah bekerja, menyanyi dan menghasilkan uang. Yeah. For family atau for family, no, for family. For family. Yeah, spesialnya memang for family. Itu- because bapakku waktu itu, bapakku kan tajir tadinya ya, ketua DPR, Wow, ketua oke. Masimin, kemudian pengusaha gede di Zaman Sidoarjo. masih SD Bapak Iya. ketua menjadi anggota DPR. Ketua, Oh, ketua DPR. ketua Oke, oke, DPR. oke. Terus bapak dijadikan bupati nggak mau, cukup ketua DPR. Terus bapak mungkin tidak cocok ya naluri. Iya. Akhirnya out dari DPR, bapak jadi pengusaha, Iya. leverancer gede. Pengusaha. Tiba-tiba tahu sendiri kan kalau leverancer itu tiba-tiba jatuh jebret. Oh iya, kalau lagi sukses-sukses, kalau lagi Sukses jatuh tajir, hancur mobil saja. berderet-deret. Habis. Tapi begitu jatuh Habis. habis. That's Oh my all. God. Nah, itu Allah itu saya tidak pernah merencanakan Iya. mengalihkan ke rezekinya ke Ke Ari anak, Kusmiran. ke Ari Masih Kusmiran. SD kelas 2, untul, Itu masih di Kudus ya, Mbak? No, di Sudah Sidoarjo. Jakarta. Oh, di Sidoarjo, sorry. Saya tuh Sidoarjo. lahir di Sidoarjo. Oke. Tanggal 20 April tahun 58. Udah. So, Udah nggak rahasia sekarang. Kalau ada orang kan umur rahasia. Enggak, Ini no rahasia. Jadi secret sekarang ya. umurnya udah 64 ya? baru 64, baru. Wow. Baru. jadi Wow. saya bangga dengan usia karena Allah itu masih memberi saya kesehatan yang baik. Oke, Kemarin baru alhamdulillah. general check up, USG alhamdulillah semua clear. Benar. Mbak? Di Alhamdulillah. usia sekarang semua clear. Yes. Pantesan kelihatannya kayak mukanya kan kalau orang kalau ada keluhan kelihatan dari wajah. Jangan dong, saya tiap malam, tiap tahajud saya, memang dari kecil aku suka prihatin, suka prihatin, suka puasa, suka tahajud, hobi dari kecil, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang nyuruh, ya, Sudah dari dalam jiwanya seperti kemungkinan, itu. itu saya nggak tahu Makanya itu. rezekinya mengalir. Amin ya Allah, terus sampai amin ya Allah, sekarang. itu doa juga loh. Nah, terus mulai berkarir masuk dunia rekaman itu tahun berapa, Mbak? Kalau nggak salah Mbak angkatan tahun 70-an bukan sih? Ya gini. Jadi tahun yang saya bilang SD kelas 2 kan udah mulai nyanyi. Udah mulai Nah, nyanyi. waktu itu namanya Ari KS. Terus kita Ari KS ki apa? KS itu maksud Kusmiran, tapi zaman dulu kan Ari KS, Emilia Emilia HS. Oh, Itu dulu. Nah, terus kita sama Emilia Ervina tuh cilik-cilik KB penyanyi cilik. satu angkatan ya. Iya. Gitu ya. Oke. Di Oh, Jawa iya. Timur ya, di Jawa Jawa Timur. Timur, Udah Jawa Timur udah tahu semua. Top semua. Ari KS, Emilia HS. wow. Siapa lagi ya? Ervina Iya, sama, Mbak Ervina. kecil, penculut Oh, gitu. gitu ya. Jadi barengan kita. Tiga serangkai, oke. Ya. Terus akhirnya tahun 69 kita ikut Pop Singer PON ke-7 waktu itu ya. Pertama, aku juara ke-4. Emilia Contessa juara 1. Terus dia melejit duluan. Melejit duluan. Ganti nama dia Emilia Contessa. Oh, ya. no. Nah, ceritanya gitu, Ari KS masih sekolah. Masih sekolah, Nggak boleh ibu, ya. kamu nggak boleh full nyanyi dulu. Harus sekolah. Sampai selesai SMA sampai kuliah ibu saya. Sampai Oke. Mbak Iya, sampai kuliah. Alah. Terus akhirnya tahun 70 aku ikut lagi Pop Singer. Oke. Juara 1. Wah. Sampai berturut-turut 3 tahun. Juara satu terus? Juara 1 sampai 3 tahun.
langsung tahun 70 itu langsung dikontrak perusahaan rekaman kalau tidak salah waktu itu Mutiara Record. Di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Masih ya, oh. oke. Karena waktu itu produsernya dari Jawa Timur, Timur. sayang. Mutiara Record itu digabung sama Remaco. Oke. Nah, itu naungannya juga ada Titik Sandora, Muksin, aku, Oh, Brori. oke. Harus stop semua ya Seluruh di zaman itu ya. zaman di tahun Oh, 70-an itu ada Iin Parlina itu. Ada Bimbo, terus ada Panbers, Cosplus. Itu di satu perusahaan rekaman itu. Satu perusahaan rekaman. Luar biasa ya. Andi Meriem Matalata. Termasuk ya. Oke, itu oke. the first recording record in Indonesia ya. Oke. Remaco zaman itu pimpinannya Eugene Timothy ya. Waktu itu terus itu seluruh artis di situ ada di situ. Edi Silitonga dia topnya dari Oh, itu perusahaan gudangnya itu. artis berarti itu ya. Betul. Benar-benar. Terus ada siapa lagi? Album pertama Nah, album pertama saya kelas 5 SD tuh. Setelah menjuarai Pop Singer tahun 70 kan kelas 5 SD Ya, aku. oke. Album pertamaku adalah Kenangan Desember. Itu ciptaannya Mas Is Haryanto dari Yang ini Solo. bukan sih Bulan Madu. Bukan, Oh, bukan, yang bukan. gimana? Kenangan Desember. Kenangan Desember, setiap kisah hidup wanita sudahlah tentu. Kenangan Desember sangat berkesan di dalam hidupku. Kamu belum lahir. Aku belum lahir. Aku nggak tahu lagunya. Makanya dia nggak copy ini lagu. Nggak connect, Mbak. Lagunya Iya. baru denger nih. Nggak Itu copy. umur 5 Itu kelas 5 SD, 12 tahun. Sudah rekaman, berarti Belum menstruasi loh. Bener. Jadinya aku tuh rekaman tuh pakai sendal jepit. Bener. Jam 9 tuh ngantuk. Itu yang telaten tuh Mas Arianto, Is Haryanto tuh aku ditungguin ngantuk tidur tuh dibangunin. Tidur di kursi gini namanya kelas 5 SD. iya, masih kepengen main sebetulnya ya. Iyalah, tapi begitu dibangunin ucek-ucek gini. Ayo, sudah nyanyi. dabing, Mbak. Jadi nyanyi mata masih ngantuk-ngantuk ya, Mbak? Yes, terus ngantuk-ngantuk tuh suaranya serak, nggak bisa direkord. Zaman itu kan baru Iya. berapa track gitu ya. Aduh, Ya, kalau nggak salah diulang-ulang. musik sama udah musik Sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri udah. Udah sendiri. Oke, udah Kalau sendiri-sendiri. zaman tahun 60-an bareng kan. Oh. Salah satu kita ulang lagi. Iya. Salah musiknya kita ulang Nah, lagi. ini sudah enggak aku. Salah yang suara ulang lagi. Capek kan ya, Mbak? Which Kalau enggak- yang ini enggak ya? Ini enggak, aku udah musik sendiri, udah vokal sendiri. Jadi ditungguin Mas Arianto tuh telaten, tapi aku takut rekaman itu pertama. Terus udah Itu lagunya Arianto. Kenangan Bukan, Desember. Is Haryanto. Is Haryanto. Waktu itu Kenangan Desember, terus yang top lagi lagu apa ya waktu tahun 70-an tuh banyak deh. Itu di awal-awal karir. Awal karier. Terus, Terus kan album perjalanan. kedua Berapa album sih semua? Sorry. 200 lebih kalau aku. Bayangin 200 album. sekali saya kan sekolahnya di Sidoarjo nih. Dari SD sampai SMA. Kuliah baru di Surabaya kan. Itu dari kurun waktu Ya. dari tahun 70 sampai aku menikah ya. Menikah tahun 82 ya. 82 itu sudah 200 album, ribuan lagu sudah. Oh my Jadi God. sekali aku datang ke Jakarta, aku nggak mau satu album. Om, pokoknya aku paling minim 3-4 album. Kalau mau kontrak maksudnya. No, sekali datang ke Jakarta. Sekali datang, karena aku bolos rekaman. sekolah. Oh iya, sekalian langsung dikasih sekali datang 6 album. Oh my God. Jadi popnya satu atau dua, Jawa. Melayu, Jawa, Semua disabet ya? sabet semua. Waduh. Jadi pulang ya bawa duit banyak. Oh, mantap. Iya Allah, 200 lagu. Aku aja cuma belasan album aja rasanya kok ya nggak inget gitu. Nggak apalagi yang 200 album. Banyak yang nggak inget, banyak. udah nggak inget Tapi ya, Mbak, aku ya. diingetin oleh fans-fansku. Iya. Diingetin kemarin di upload di Facebook. Iya, baru inget. Oh iya ya ini laguku ternyata gitu. Tapi dari sekian banyak album, ada beberapa lagu yang masuk ke dalam hatiku ya. Mungkin ini lagu yang membuat Mbak melejit di Indonesia itu. barangkali. Yang apa? Jadi alhamdulillah setiap album yang tak bikin tuh ada pamor masing-masing. Masing-masing Ya, ada ya? Ada pamor. Jadi yang pertama tadi aku bilang Kenangan sampai sekarang di. Hampir dari Sampai 200 album itu hampir semuanya meledak di pasaran. Alhamdulillah. Sugih no, Mbak. Iya.
Banyak fulus nih pasti. Aku tuh dulu ya, Iya, maaf ya, iya. penghasilanku tuh Luar biasa. Bener seperti Mbak bilang tadi. Luar biasa. Kejatuhan orang tua ternyata rezekinya masuk. Nah, melalui dipindah Mbak, ke saya. dipindah. Allah Subhanahu wa Makanya taala. Mbak membantu keluarga. Ya, nyokolain, Menolong ya. keluarga. Luar biasa. Naikin haji orang tua, jajak keliling Eropa, Aduh, Amerika, ke terharu Filipina, aku. itu saya lakukan semua itu ya ikhlas. Karena memang rezeki mungkin Jangan itu. sampai kita Iya. tuh ngitung-ngitungan. Betul, setuju sekali Insya Mbak. Allah Rezeki dari segala penjuru. dibalikin semua sama Allah. Betul, setuju sekali aku Mbak. Dibalikin 3 kali lipat. Berlipat-lipat lagi malahan. Betul. Oh. Ya itulah kekuasaan Allah itu ya. Ya, Jadi betul. kita tidak pernah merencanakan, tidak merencanakan. Jadi intinya Terus segalanya ikhlas ya. kita punya iri Iya. sama itu penyanyi kok bisa, kita main juga. No, kalau saya jangan enggak. iri-iri, jangan seperti itu ya Mbak ya. Itu tip ya, itu tip. tip. Kenapa kita Nah, bisa? buat teman-teman penyanyi, tips dari Mbak Ari Kusmiran, ikhlas. Segala pekerjaan dijalankan dengan ikhlas, rezekinya mengalir Apapun, banyak. pekerjaan apapun. Jangan iri, jangan sirik. Ya, itu. Terus Mbak ya. gibah. Ya, jangan sombong ya Mbak ya. Ya, satu, jangan pernah menyombongkan diri. Bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya. Ya. Titipan semua. Semuanya Mbak ya. Titipan. Dalam sekejap, lu pejabat tinggi kayak apa, dalam sekejap, bus. Karena mengalami sendiri ya Mbak ya, keluarga ya. Saya mengalami Bus, itu langsung berat, saya. Bayar sekolah aja kagak bisa. Oh my God. Jadi kita beli beras aja nggak bisa. Padahal bapakku rumahnya gede. besar. Rumah Gede. masih ada tapi mau makan sulit. Itu nggak ada orang percaya kita nggak punya duit. Iya, iya. Ya nggak bisa bayar sekolah tuh nggak ada yang percaya. Sampai kakakku nih, kok nggak bayar sekolah? Apa uang sekolahmu tuh dibuat jajan? Sampai ada yang ngomong begitu. Sampai begitu, karena kita memang nggak punya duit untuk beli beras, nggak punya duit. Ya Allah. Ya Jadi untuk alhamdulillah. makan bagaimana? Akhirnya. Akhirnya nenekku mama ya, orang-orang Banjar. Jadi aku panggil mama. Beras itu dibuat bubur. Jadi semua bisa makan. Bahkan, oh my God. Itu Terus kita pengalaman kan punya nanam itu ya labu putih itu. Untungnya berbuah banyak, kita bisa jual. Oh, dijual. Dibeli Oke. cuman beras. Hanya beras aja. Padahal bapakku tuh tajir melintir tadinya. Tadinya. Dan tokoh Masumi, tokoh Sidoarjo. Ya, kalau Tuhan sudah berkehendak ya Mbak ya. Berkehendak. Terus akhirnya tadinya bapakku juga nggak setuju aku nyanyi. Akhirnya kok bisa ibuku yang Instingnya otaknya kuat. pinter. Ya, Instingnya kuat. Ini anak kalau nggak diasah cuman gitu-gitu aja kasihan. Akhirnya terus berjalan dan saya nggak ada yang nyuruh. Saya pengen nyanyi pokoknya. Oh. Aku dapat duit tuh pertama itu dapat cuman berkat gitu ya, berkat. Berkat Nggak dapat dikasih uang? enggak, Cuma pertama dikasih nyanyi. ini aja. Pertama nyanyi. Berkat kotak gitu. Berkat kotak, Iya, itu iya, isinya iya. bandeng goreng, cuma Oh gitu-gitu. my Ya goodness. 17-an begini. Nyanyi dibayar makanan ya Mbak Iya ya? masih cilik kok. Cilik, iya, Masih iya, kecil, iya. masih SD kelas 2. Iya, iya. Akhirnya orang udah tahu lama-lama tuh, oh Ari KS anaknya Pak Kusmiran, Iya. suaranya bagus. Ada penyanyi dari Jakarta, Erni Johan, Ana sekalian. Matovani, Akhirnya? Teti Kadi. Aku nyeruntul ke depan panggung. Oh. Itu masih kecil-kecil mereka kan. Aku mau nyanyi dong, aku mau nyanyi. Iki anak sopo gitu kan. Iya. Aku sandal jepit, disuruh naik ke atas panggung nyanyinya apa lagu? Dilailah. Bagus. Langsung Itu kan lagu berat Mbak. Iyo. Tapi bisa nyanyi. Aku nggak bisa nyanyi lagu yang ngecek-ngecek. Iya. Aku nyanyi itu lagu Dilailah. Oh. Lagu Jumpa di Pusaranya Titik Puspa. Langsung dapat atensi yang luar biasa. Weh, dong saat udah deh, itu. gila. Ini pakai Di antara padahal- artis-artis iya, ngetop. ini pakai sendal jepit loh padahal. Lah gimana orang kita Luar biasa. kita bukan profesional ya, pengen nyumbang gitu Iya, aja. iya. Lihat tuh sampai aduh sampai bengkong, aduh Erni Johan lucu, Teti Kadi, Ana Matovani cantik, bajunya Akhirnya bagus-bagus. bisa nyanyi bareng mereka waktu itu ya. Alhamdulillah ya Allah itu ya kalau tapi kita nggak mimpi kalau jadi penyanyi terkenal itu nggak pernah mimpi loh. Bener demi Allah. Jadi memang Ya berjalan aja, iya, berjalan. itu perjalanan hidup ya. Nah, terus Luar akhirnya biasa. itu Suka setelah duka. itu aku sudah keliling Jawa Timur, Jawa Tengah loh. Waktu kelas
2, 3, 4 Itu SD. itu SD sudah keliling begitu, pengalaman yang sangat luar biasa. Betul. Untuk seorang anak SD loh. Iya, itu kita bareng kadang-kadang sama Emilia Contessa. Oh. Waktu itu Emilia HS. Terus ya Ervina, Minati, Iya, ada banyak lah penyanyi teman-teman Jawa waktu itu. Timur, kakakku sendiri, Rosdiana Kusmiran, Hermi Kusmiran, itu semua penyanyi semua di sana, nyanyi semua. Nyanyi semua ya? Ya, di Sidoarjo ya. Nah. Makanya aku begitu disunting di Kudus, orang sudah bilangnya orang Kudus gitu, tapi tidak apa-apa. Suami yang di Kudus ya? Iya, Oh, asli Kudus. Iya, my second homeland lah. Di sana Kudus. ya? Iya, sampai sekarang saya stay di sana juga, tapi sering pulang Sidoarjo. Iya. Nah, terus salah satu lagu yang sangat populer, ada 2 lagu yang saya ingat, Yang tahu, yang tahu dan ingat ya. Apa? Setulus Hatimu. Iya. Tak sekali. Itu sudah SMA. Oh, udah SMA. Ketinggalan dia nih, Tak Mak. sekali. Nah, yang the Aku ini. second recording itu lagu Harapan Yang Suci. Nah, itu malah aku nggak tahu. Lu belum kan? Sekarang tak kasih tahu. Sama lagu satu lagi, John. Nah, itu udah SMA. Udah SMA kelas. Kejamnya hatimu. Ya, that is right. Ah, itu lagu enak banget dan lucu sebetulnya lagunya. Iya, kelas 2 yang album kedua itu Harapan Yang Suci. Itu Oke. yang ciptain orang Singapura. Oh. Orang Singapura tapi nggak mau disebutin namanya. Oh. Sampai sekarang aku kehilangan jejak dia. Oh. Ya, yang lagunya tuh tak tahukah aku cinta padamu. Oh, saya pernah dengar itu lagu. Cari di YouTube. Oh, iya, nanti tak cari Nah, ya. itu yang Oke. album kedua. Oh. Yang ketiga itu mendengar burung bernyanyi senandung sedih. Senandung Itu sedih. top se-Indonesia juga. Oh, Jadi setiap album saya itu ada auranya Ada auranya dan semuanya ada kesuksesan ya. alhamdulillah. Anugerah Mbak. Rezeki itu rezeki. Anugerah luar biasa untuk karir di dunia nyanyi. Ya. Terus karir dunia nyanyi nih. Terus Mbak menikah dengan Mas apa namanya? Saiful Anas. Mas Saiful Anas. Dari Kudus. Dari Kudus, terus stay di Kudus. Stay di Kudus. Bisnis di Kudus. Iya. Kalau nggak salah bisnisnya jambu bol ya, bukan ya? Apa ya? Itu pabrik rokok Pabrik rokok. milik keluarga suamiku. Oh, milik keluarga suami. Milik keluarga. Jadi Oke, saya oke. nggak ikut secara manajemen, saya Oh, tidak iya, ikut itu di milik perusahaan suami. itu. Milik keluarga suami ya. Keluarga suami. Iya, Jadi iya. yang mengelola suami dan keluarga. Oke. Terus menikah dan nggak lama kemudian saya dengar suami sudah wafat ya. Itu kapan ya Mbak ya? Ya itu saya menikah itu baru 40 tahun. Baru 40 40 tahun ya. Kami sudah dikaruniai anak 3 orang, cowok semua. Sebetulnya 5 orang saya. Oh, yang 2? Yang 2 kembar meninggal pass away. Jadi lahir prematur, Dua-duanya meninggal. dua-duanya meninggal. Makamnya ada di makam keluarga di Kudus Oke, semua. oke. Yang pertama Jeffrey Arsan sudah menikah, punya anak 1. Yang kedua Erik Aulia Arsan, single fighter. Yang ketiga Feranza Auriga Arsan, Masih single juga. single juga. Masih single. Ya gitu. Jagoan kira-kira. semua sama aku Mbak, kita jagoan Mbak. Terus, berapa yuk anaknya? 2 nih. Oh baru Ada 2. dua. Oh sedikit. Bukan baru 2 aja udah cukup. Tapi anak-anakmu ganteng-ganteng loh. Alhamdulillah. Iya, Pinter-pinter ya. Dan pinter-pinter. support maminya nih. Iya, alhamdulillah. Terus sepeninggal suami sudah 3 Terus tahun. sekitar Gimana tahun Oktober, 15 Oktober 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Mendadak. Sakit Jadi apa? masih gagah, masih fresh. Heeh. Meninggal di pundak saya. Oh, Pundak. Bapak memang ada jantung ya dari tahun udah 20 tahun. Aku merawat bapak itu sekitar 20 tahun, masih pung ya. Oke. 20 tahun dia keserang jantung, sudah pasang stand di Jepang. Apa itu Steng? Stand stand Ring. itu ring. Oke, pasang ring. Pasang ring di Jepang berapa ya? 3. Terus di Singapura udah. Oh, jadi memang sudah perjalanan untuk memelihara supaya jantung ini tetap bertahan Iya. sudah 20 tahun sebelumnya. Itu baru 8 ring ya yang dipasang. Oh my God. Yang Oh, lain banyak loh teman-teman 8 yang ring. lain pengusaha-pengusaha yang tajud-tajud 16 ring Yang gitu. benar, Mbak. Aku baru dengar ada orang dipasang ring 16, 8. Yang setahu aku 3, 4 gitu. Enggak, ada yang Ada? 20. Oh my God.
Satu ring itu ratusan jeti loh. Iya, saya tahu itu mahal Gila sekali. pokoknya. Penyakit yang sangat membutuhkan biaya Betul. besar. Nah, terus the last minute 3 tahun lalu saya nggak tahu, mungkin Bapak Mas Ipung telat ya ke apa namanya, kontrolnya terlambat ya, mungkin juga sudah takdir Allah. Tensinya tinggi, jadi kayak stroke gitu. Iya, iya, Sebentar, cuman 10 menit. Kena stroke-nya. Terus 10-15 menit hilang. terus nggak ada di pundak. Perjalanan ke rumah sakit. Dia nggak ngomong apa-apa saat terakhir kali dia mau hilang, Mbak. Karena lagi ada di samping Mbak. Meninggal di pundak. Nggak Mbak. ngelihat saya terus sambil nangis dia. Oh gitu. Sudah nggak bisa berkata-kata. Nggak bisa. Orangnya kan gitu, diem, nggak pernah ngomong tetet itu, nggak pernah. Diem terus ngelihat aku gitu, terus tak tuntun. Aduh, nangis aku kalau cerita. Terus di pundak meninggal. Jadi nggak sempat dia nggak sanggup untuk berkata-kata. nggak sempat pesen apa-apa juga sama anak-anak. Jadi kalau saya ditanya itu langsung Sedih ya, Mbak ya. karena nggak sangka gitu ya kalau secepat itu Allah ambil. Iya, iya. Jadi saya harus survive sekarang ini. Untungnya juga anak-anak sudah besar-besar semua, sudah kerja semua mandiri. Sudah mandiri ya, Mbak ya. Tinggal saya mengawal mereka saja sampai mereka sukses. Saya juga, aku umur udah berapa, nggak 64. tahu berapa tahun lagi aku, Iya. kan nggak tahu juga kan. Rahasia Itulah Allah, ya. rahasia Allah semua. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Mas Ipung nih almarhum suami juga Al-Jannah Naim tempatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari beliaunya Semoga gitu aja. rumah terakhirnya adalah surga yang Amin ya terindah Allah, amin. buat suami Ya Mbak Al-Jannah ya. Naim itu ya. Itu waktu Kalau meninggal memang- di rumah atau di rumah sakit atau lagi di Gue mana? ke rumah sakit, jadi di Di mobil, mobil? di mobil, Oke, di oke, mobil, oke. di antara anak-anak gitu kita terus saya teriak-teriak, jangan ditinggal, jangan ditinggal. Anak-anak di mobil juga waktu itu? Iya ya, drive kan dia Drive, on the ya. way, Oke. terus dia ngeliat sambil nangis gitu aja, dan terus "Lep, kok enak gitu loh, nggak ada ya Allah perjalanan nggak ada 5 menit, Iya. aduh aku Ya kenangan, nggak apa-apa Mbak, kenangan terakhir bersama suami ya. Iya, kemarin juga aku diwawancara gini, itu disinggung ya nangis lagi. Berarti masih kuat sekali di hati ya, kenangan bersama suami. 40 tahun. 40 tahun ya. Jadi sekarang di usia Mbak sekarang ini sudah sendiri, Mbak apa yang ingin Mbak kerjakan dengan anak-anak? Saya hanya ingin dalam hidup ini kan memang banyak cobaan ya. Orang tuh hidup ini keras. Saya selalu cerita ke anak-anak, kamu jangan selalu melihat ke atas. Ya. Orang yang di atas pun jangan lupa melihat ke bawah. Kalau sudah di atas tuh jangan lupa lihat ke bawah. Banyak yang membutuhkan, banyak yang susah dari kamu semua. Betul sekali Mbak. Jangan sombong, satu, humble saja, makan apa seadanya. Iya. Jadi karena kita semakin usia tuh bukan makin makan enak-enak, Betul, karena betul. karena kita juga di end story-nya tuh pasti ada dietnya begitu. Iya, Tapi betul alhamdulillah anak-anakku ini kerja apa aja mau. Mau ya. Kayak Nggak gengsi ya Mbak enggak, ya? Nggak gengsi. selalu aku ajarin seperti itu. Aku sebagai artis mana nggak pernah gengsi kan? Iya. Nggak Saya juga masalah. gitu Mbak, kita sama Mbak. Nggak masalah kan? Emangnya asal satu kita kan nggak minta-minta orang. Betul Mbak, aduh. Bener nggak ya? Malu yang satu, yang kedua kita juga jangan sampai ngerepotin orang, Iya. ya. Yang ngerepotin orang dalam arti nothing to do gitu loh. Terus kalau ada yang lebih kaya atau lebih dari kita harus kita omongin. Nggak usah lah, biarlah. Ya, Masing-masing dia punya boleh. kehidupan ya Mbak ya. Masing-masing punya kehidupan Punya dan rezeki sendiri. saya bilang sudah easy going saja. Kamu berada di situasi apapun, itu orang tajir melintir, orang yang nggak mampu, orang menengah, kita tetap di situ. Iya. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Betul. Itu pasti enak. Pasti enak. Hidup kita tuh enak. Happy, awet muda. Memang dengan prinsip yang Sehat. seperti itu, ngelihat kan aku sering ketemu Mbak ya, ngelihat penampilan Mbak, aura Mbak itu memang kelihatan
ikhlasnya, Amin, happy-nya. amin. Mungkin karena prinsip hidupnya seperti itu ya Mbak ya. Easy going aja. Easy going aja. Kira ketemu Iya. kumpul artis, ya udah kita mengikuti alur. Happy aja. Kita happy, kita membuat teman happy. Nah, kalau mereka yang ada yang aneh-aneh, biarin aja. Biarkan saja. That's not my Itu business. dunianya dia. Benar, betul. Setuju Mbak, makanya. sangat setuju banget. Jadi kita satu yang pertama tuh kalau toh ada artinya ekonomi ada ya ditinggalin suami ekonomi atau itu juga harus hati-hati kita mengelolanya. Iya. Nggak sembarangan, ada loh teman-teman saya yang ditinggal suaminya dengan kekayaan yang luar biasa, biasa. karu-karuan. Malah hancur lebur ya. Wis pokoknya nggak karu-karuan Nggak tuh karuan ya. dalam tanda kutip kan pasti tahu sendiri dong. Iya, tahu. Kalau seorang wanita, nah itu justru harus hati-hati. Aku sendiri ya Allah mudah-mudahan diparingi kekuatan iman satu, Iya. dituntun di jalan yang diridhoi Allah Amin, itu aja. amin. Karena anak-anakku laki semua, ini nanti punya mantu, punya cucu, Iya, punya keluarga. punya keluarga. Jadi kita di mata Kita bekali ini akhlaknya Mbak ya, yang baik. itu akhlak tuh nggak bisa dibeli dengan uang. Orang imannya yang kuat kadang-kadang bisa Melenceng. kejeglong kok. Iku kan Iya. contohnya banyak nih ya. Banyak Mbak, di Sekarang ini sekeliling dah kita, banyak sekali. nggak usah diomongin yang Ya, lagi. nggak usah diomongin deh, pokoknya lagi viral. Itu karena dia Iya, lupa. Betul sekali. Asal usulnya tuh dari mana lupa. Betul. Ya kan gitu. Makanya aku juga kagum sama Normani dengan anak 2 single ya kan. Iya. Luar biasa kerjanya. Jadi saya tidak mencela. Oh, kok begitu enggak. Justru saya malah support yang begitu. Terima kasih. Karena apa? Ya, untuk anak juga toh. Ya, semua untuk masa depan kita Untuk dan family anak. toh. Untuk family. For family ya. Yes. Itu. Tidak untuk hura-hura kita sendiri. Tidak, saya Nah, itu yang akan membawa berkah bagi keluarga. alhamdulillah ya. Semoga ya. Saya sejelek begini karena kita melaksanakan kewajiban kita untuk keluarga, tanggung jawab, responsibility. Alhamdulillah sampai tua ya ada aja rezeki loh, gitu loh. Kalau bisa nggak habis-habis malahan. Kalau ngelihat sekarang Mbak ini karir saat ini kan pasti masih banyak acara. Alhamdulillah, masih banyak kan? Alhamdulillah. Outdoor ya? Outdoor. Outdoor. Nah, kita sekarang bicara tentang aktivitas Mbak saat ini apa saja sih? Kalau ngelihat dari nama besar Mbak sebelumnya sampai saat ini kan masih bertengger gitu ya. Waduh, Artinya- apanya yang bertengger? Orang masih banyak mengenal nih. Ayam namanya. kali bertengger. Yang jago. Artinya masih banyak aktivitas yang masih banyak job untuk show misalnya. Iya begini, dengan usia saya ya banyak permintaan, Banyak New Year's ya, tapi itu semua harus kita sesuaikan dengan kondisi venue ya, dan apa ya, milieu dalam arti bukan milih-milih yang harus enggak begitu Venue milieu. and value. Oke. Milieu itu artinya nggak mungkin dong kita sudah usia segini jingkrak yang nggak karu-karuan. Oh iya, disesuaikan usia Mbak. Itu makanya Iya. karena itu akan menyangkut kredibilitas Iya. sebagai saya sudah nenek-nenek sudah Iya Mbak. sudah membawa misi dari suami Iya. almarhum ya kan, anak keluarga besar juga. Jadi kalau saya ya nggak tahu kalau yang lain ya, yang saya maksud tuh. Jadi bukannya milih, kemarin saya show di Sukoharjo juga untuk ibu-ibu, tempatnya pun juga bukan tempat yang mewah, saya Terima ya. terus Ya, asal dealing honornya aja. Iya. Kalau kita kerja Iya. Cuman- Honor kan fleksibel lah, itu tergantung pas kita feelingnya gimana ya. Nah. Tapi yang jelas intinya job itu masih banyak gitu loh masih Mbak. alhamdulillah itu juga honor juga disesuaikan karena Iya. kadang-kadang untuk amal Iya. ya kita nggak Ya bisa udah, kita fleksibel ya gitu, Saya juga gitu ceritanya. sama. Fleksibel. Jadi selain show, terus apalagi aktivitasnya? Mungkin ada bisnis Oh ada atau apa gitu, ada Mbak? sayang ada. Apa? Tadi saya ada bisnis butik ya, Aka Oke. Fashion di Kudus. Aka Fashion. Aka Oke. tuh Ari Kusmiran Fashion di Kudus.
Terus yang kedua apa namanya umroh. Saya merger sama teman saya di Semarang. Jadi umroh. Untuk ini apa? Untuk Umroh, orang yang mau umroh jamaah memfasilitasi iya, perjalanan. gitu ya. perjalanan. Oke. Kemudian anak-anak juga resto ya kemarin saya kelola sendiri resto sekarang udah dipegang. Saya Anak-anak. take over anak-anak Oh, biar oke. anak-anak juga belajar. Jadi ada resto, ada umroh, Ada radio FM. fashion, ada radio FM. Radio Banyak FM ya, Mbak, ya? Manggala Station Di itu semuanya di Kudus. Kudus. Ya, Kalau untuk fashion nggak mau coba merambah ke Jakarta? mau. oke. Ya kan aku ini baru pindah, baru 3 bulan, Oh, baru 3 pindah ke bulan sini. ini pindah. Nah, jadi masih ditinggal 3 Nah itu tahun yang masih. aku sempat tadi mau tanya, kan Mbak selama ini lama di Kudus. Apakah sekarang sudah permanen di Jakarta atau masih pulang pergi? Masih pulang pergi. Masih pulang pergi, Iya. tapi rencana mau stay di Jakarta. Anak-anak sih menyarankan saya, Mama itu pantesnya tinggal di Jakarta. Jakarta. Tapi namanya banyak kerjaan di Kudus juga. Oh, kerjaannya masih banyak di Kudus Iya, ya. jadi- bisnisnya soalnya di sana semua Iya, ya. mondar-mandir lah. Oke, kalau Nanti kalau sudah settle juga, ya kemungkinan saya akan buka di sini juga gitu. Fashionnya. Nah, cuman kan Jakarta juga tidak menjamin bahwa Iya. kita tuh bisnis di Jakarta sukses, tidak menjamin Iya, juga. semua harus dimulai dari Betul. bawah lagi ya. Walaupun kita punya apa link banyak, tapi Iya. harus hati-hati juga. Tapi untuk seorang public figure memulai bisnis fashion atau kuliner itu saya Nggak sulit ya, nggak saya sulit. yakin nggak sulit dan akan Menjaring cepat naiknya. konsumen. Amin, amin. Apalagi Saya nama pengennya- Ari Kusmiran masih bisa di Amin, amin. ya. Begini, orang pebisnis itu yang memangnya dipercaya mulut. Sama artis juga kan. Iya. Nggak bisa seenaknya karena artis juga di bisnis. Iya. Bisnis, cuman kita di bidang jasa. Iya. Kuliner juga bidang jasa. Iya, betul. Ya, umroh juga bidang jasa, Aka Fashion juga sama bidang jasa. Jasa semua ya. Jasa semua. Kalau industri kan rokok. Iya. Dan rokok juga sekarang lagi sulit kan Betul. untuk produksi pemerintah membuat peraturan yang aduh ketatnya luar biasa yang bikin sesak nafas pokoknya. Jadi itu biar dikelola anak-anak saja atau keluarga suami saya itu. Aku nggak ikut di situ deh. Iya. Pusing. Semua bisnis pasti ada masalah dan ada yang harus diatasi pasti ya. Betul, tapi rokok memang rumit. Ya, itu memang bisnis yang Dan sangat sekarang ketat. saingannya gila-gilaan. Iya. Giant. Kalau bisnis kuliner, restonya resto apa nih Mbak? Jawa Timur? Al Java, enggak, kontinental aja Al Java. Kontinental. Jadi pangsa pasarnya sekarang anak-anak muda. Di mana di Kudusnya? Di mana? Kudusnya, jadi satu kompleks. Di Jalan Opo, nama restonya Opo gitu loh Mbak. Yo, Promosi yo, yo, sithik yo. ngono loh. Ini yo. Jangan lupa kalau ke Kudus itu mampir ke Aka Fashion. Oke. Di kemudian Galatama Tour and Travel, Iya. kemudian Al Java Resto and Cafe itu satu kompleks di Jalan Sunan Kudus 29. Nah tuh, yang mau ke Sunan Kudus 29 mampir tuh semua. Di satu tempat ada fashion, ada apa tadi umroh, dan ada resto. Jadi bisa makan, bisa beli baju. Dan ketemu Ari Kusmiran. Dan ketemu Ari Kusmiran yang jelas. Mbak Hendra langsung sendiri ya? Yang resto anak sekarang. Yang resto anak, Yang ya. umroh sama fashion saya. Oke. Kemudian yang radio FM Manggala itu anak yang nomor 3. Oh, oke. Ya, yang nomor 2 jadi karyawan di perusahaan Jepang. Iya, karena lulusnya dari Jepang ya Mbak ya? Iya, Ini lagi di sini orangnya nih. lakunya di perusahaan Jepang dia. Kalau Iya. Tapi alhamdulillah ya Mbak, anak-anak sudah besar-besar, udah hidupnya sudah mandiri. alhamdulillah malah anak-anak sekarang kadang-kadang mama makan di mana ditraktir sama anak-anak gitu. Asik. Mamanya nggak boleh keluar duit. Nggak boleh keluar Tapi uang, kadang-kadang mah aku beliin baju masih mama. Tapi alhamdulillah tiganya sudah mandiri. Oke, mantep Ya, lah. ya, pokoknya. mereka soalnya memang ininya kiblatnya tuh memang hukum Islam ya. Jadi ibu, sekali lagi ibu. Nah, iya. ini juga 2 besok kalau udah jadi anak-anakmu harus ibu yang diutamakan. Insya Allah. itu hukum Islam. Iya. Itu hukum Islam nggak boleh
apa istilahnya nggak boleh dilupakan. Iya, Itu setuju ceritanya. sekali. Amin, amin, amin. Amin. Aduh, aku senang banget nih hari ini Amin. bisa ngobrol-ngobrol panjang lebar. Tapi mungkin Mbak boleh nggak share-share tips gimana supaya bisa menjaga kecantikan buat para netizen? Gimana menjaga kebugaran tubuh buat para netizen? Sebelum kita menyudahi obrolan kita hari ini. Kamu tuh cantik, masih pengen tahu orang yang cantik. Iya. Ya begini ya, orang cantik tuh sebetulnya tidak harus dioplas, Iya. tidak harus di ucuk-utul apa-apa, umpruk-umpruk gitu. Iya, oke. Itu lagi keluar dari hati, Hati. dari insight ya. Insight itu penting sekali. Jadi auranya memancarnya tuh beda. Oke. Dan satu juga perawatan kulit. Itu tetap Jangan lupa, harus. harus. Perawatan kulit, perawatan kalau tubuh sih memang aku dari kecil suka jamu gitu. Tuh, jadi rahasianya ya ada dua tuh, yang satu adalah dari dalam hati. The first one, Iya, the itu first harus thing ya. sifat yang baik dari dalam hati. Kedua, jamu. Iya, iya, iya. Ada lagi, Mbak? Apa ya? Perawatan ya, Perawatan kulit. Kulit Sama gitu. olahraga tadi kalau nggak salah. Nah, yang terakhir itu tadi olah tubuh lah. Olah tubuh ya, Mbak ya. Iya, nggak tahu mau yoga, mau zumba, mau senam semuanya Walaupun tak senam sikat ringan lah ya. pokoknya harus ada. Harus ada. Mbak masih kuat Zumba? Zumba masih bisa. Masih kuat? Masih, Wow, alhamdulillah. itu Kemarin Zumba loh kita. Itu energik banget, itu gebrobius itu kalau main Wah, itu loh, ya. tapi lebih gila yoga loh. Oh, Lebih berat yoga oke. daripada Zumba. Zumba tuh cuma jeng gitu ya. Tapi kalau yoga ototnya tuh dibentuk. Oh, luar biasa. Wih, Nah, itulah. ampun. Ya, Itu juga lagi satu Apa lagi menu makan. Makanan harus hati-hati. dijaga. Harus hati-hati. Oke, jadi berapa Harus tuh? Ada hati-hati. 5 kalau nggak salah tadi ya. Ya pokoknya Ya, lifestyle itu harus bener-bener healthy lifestyle. style. Itu harus bener-bener Dari semua sisi. Disiplin. Disiplinnya? bukan harus mahal, enggak. Ya, betul setuju. Disiplin itu aja. Makanya ya as you see lah kayak begini Ari Kusmiran enjreng. 64 tahun loh, Masya Allah, masih gini-gini. Masih ayu. Masih ya Allah. setulus hatimu, masih gitu. Masih gitu, semurni cintamu. Saya percayalah aku. Saya Nah, sama itu. Mbak Ari ya. Ya itu tadi seperti itu. Pokoknya yang penting jangan ngiri sama orang. Terus jangan Siap. nyinyir. Siap. Nyinyir melulu itu. Tuh ya, semua jangan Gemes. nyinyir tuh sampai wajahnya sampai begitu tuh. Gimana? Nyinyir. Saya kalau lihat paling nggak suka orang yang nyinyir. Nyinyir, Ya ya. netizen hati-hati juga jangan nyinyir ya. Iya. Banyak yang nulis negatif. Ya, itu juga auranya ke kita jadi negatif ya, Mbak. ember. Jadi Kita ngomong negatif, auranya ke kita pun jadi negatif. Betul nggak sih? Betul. Tapi kalau kita ya itu tadi ikhlas itu tadi. Iya. Udah nggak ada lagi. Mbak, makasih banget ya Udah nih. ngobrol-ngobrol. Pada belum minum loh. Gampang, ntar kita minum makan habis ini. Oke. Makasih banget udah nyediain waktu buat aku datang ke apartemen, ngobrol-ngobrol tentang kisah hidup Mbak, Amin, karir amin, Mbak, amin, amin. visi visi ke depan Mbak yang bagus banget untuk dijadiin contoh untuk para netizen. Ya bukan contoh, maksudnya- artinya untuk Panutan Untuk bisa. apa ya, itu untuk sharing lah, sharing. sekedar info. Iya, gitu sekedar aja. info, sekedar Kalau sharing. panutan malu lah, ada yang lebih, Ya, oke. ada yang lebih hebat dari Artinya aku. gini, sudah mau memberikan share mengenai kisah hidup Ya. Mbak, mengenai prinsip hidup Mbak. Tips ya, tips. Tips yang bisa dijadikan tips untuk para netizen. Terus satu lagi ya, Bagus ya. kerja itu Apa? harus sesuai passion ya, seneng kita dengan Carilah- kerjaan kita ya. Carilah pekerjaan yang sesuai passionnya. Ya, passion kita. Jadi kita bisa mencintai pekerjaan kita. Happy, Happy gitu. mengerjakannya. Jadi kita nggak cepat ada kerutan-kerutan ya Mbak ya. Ember, iyo. Oke Mbak, makasih ya Mbak ya. Oke, Sampai jumpa lagi di acara-acara berikutnya kita. Iya, harus jumpa ya. Harus jumpa ya Harus Mbak. jumpa, insya Dadah Allah. buat para netizen. Dadah. Bye. Thank you. Yes. Komen yang bagus-bagus ya. Iya. Suwun ya Mbak ya. Oke. Udah saya.